Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Jihad Farul Islam dengan NPM 2155-2011-173 dari Teknik Informatika angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan hasil skripsi saya yang berjudul yaitu pengembangan sistem pendeteksi kesadaran ikan berbasis machine learning dengan penerapan auto scaling pada infrastruktur cloud di PISKU Indonesia. Oke, sebelumnya saya proyek ini diambil dari proyek Bangkit tahun 2024 batch 1 yang saya ikuti, dan saya mengambil company capstone yaitu di company-nya PISKU Indonesia. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi pengembangan yang telah tim Bangkit kelompok saya lakukan untuk mengerjakannya dan diambil menjadi suatu skripsi di Universitas Teknologi Bandung. Oke, langsung saja. Oke, sebelum saya mendemokan aplikasi dari PISKU ini yang telah saya kerjakan, saya ingin menjelaskan tentang infrastruktur cloud yang saya gunakan untuk melengkapi aplikasi PISKU ini. Yang pertama, saya menerapkan automation, yaitu dengan cara menggunakan fitur cloud yang di mana cloud yang saya gunakan yaitu Google Cloud gitu ya. Nah, di sini saya mengimplementasikan menggunakannya Play Store untuk autentikasi, login, dan registernya. Yaitu di mana saya menyimpan data pengguna aplikasi PISKU secara langsung dalam koleksi user seperti gambar di samping. Setiap berkas, setiap formnya yaitu mengandung data seperti email, ID unik, nama, dan token autentikasi untuk proses login. Begitu. Langsung aja. Yang kedua, saya menerapkan fitur App Engine, yaitu backend terdapat sebagai sebuah instansi dengan ID unik gitu ya. Nah, di sini kan ada ID-nya itu ID yang telah project backend saya buat, terus saya deploy di App Engine gitu ya. Nah, nanti ada ID unik seperti gambar di samping. Nah, di ID unik ini telah saya deploy menunjukkan bahwa versi backend telah diluncurkan dan berjalan 100% ya. Nah, statistik seperti KPIs atau query per second, latency, jumlah permintaan, dan penggunaan memori dapat dilihat pada instance yang aktif itu. Informasi instance KPIs memiliki 0,055 permintaan setiap detik dengan latensi 332 milidetik yang dimana ini rendah. Menggunakan memori sebesar 72,2 MB, ini menunjukkan bahwa aplikasi telah beroperasi dengan pengalokasian sumber daya yang efektif. Yang maksudnya seperti ini, gambar ini secara ringkasnya bisa melihat gitu ya latensi dan KPIs yang telah aplikasi gunakan gitu. Nah, jadi latensi ini bisa dianggap rendah, yang dimana ketika ada permintaan dari suatu user, si aplikasi ini memproses dengan cepat gitu, yang dimana ini bisa mengefektifkan aplikasi dalam yang dimana nantinya ada loading gitu ya. Nah, nanti bisa dimaksimalkan menggunakan App Engine ini kalau misalkan deploy di App Engine gitu. Makanya saya memilih App Engine sebagai proses deployment untuk si aplikasi PISKU ini karena memiliki latensi dan juga sumber daya yang murah gitu ya, ekonomis gitu untuk server pembayaran di Google Cloud-nya. Terus yang kedua, saya memilih penyimpanan kode SQL sebagai fiturnya, yang dimana saya mendeploy PISKU database ya di cloud SQL gitu ya. Yang nantinya akan memiliki alamat IP yang bisa digunakan nantinya diimplementasikan di aplikasi front end aplikasi di PISKU. Nantinya bisa digunakan oleh mobile development sebagai role-nya gitu. Lanjut. Untuk selanjutnya, saya mendeploy model machine learning-nya di Codrun. Kenapa saya menggunakan Codrun ya fitur-fiturnya? Karena si Codrun ini mendukung containerisasi gitu. Yang dimana nanti si aplikasi yang telah saya buat bisa dijalankan menggunakan OS apapun gitu. Maupun itu OS-nya Android, ataupun Windows, ataupun Apple gitu. Nantinya akan menyesuaikan gitu. Makanya bisa lebih fleksibilitas gitu, menggunakan Codrun. Nantinya
model tersebut saya tes terlebih dahulu sebelum saya gunain di aplikasi nantinya gitu. Nah, di aplikasinya digunakan Postman gitu. Saya menggunakan format post gitu untuk melakukan pengetesan yang dimana saya mengupload gambar ikan nila yang nantinya akan muncul output seperti ini, yaitu ikan ini yaitu namanya nila dengan tulisan info seperti berikut. Ada kalori, ada ukuran ikannya, terus juga kandungan omeganya, terus juga proteinnya seperti apa. Ya, berarti ini bisa dijelaskan bahwa model yang saya deploy di Kodan berjalan dengan baik gitu. Dan nantinya akan output yang telah dideploy di Kodan akan menghasilkan endpoint API yang nantinya akan digunakan oleh si mobile gitu, si mobile developer gitu. Yang nantinya akan berbentuk filenya itu JSON nanti akan menerima dan mengirim dari endpoint tersebut data JSON gitu. Mungkin seperti itu penjelasan di kontrak. Oke, nantinya semua fitur yang saya gunakan dari yang tadi saya jelaskan nantinya akan bisa disebut yaitu adalah auto scaling. Kenapa auto scaling? Karena ini merupakan salah satu algoritma di cloud gitu ya, yang dimana auto scalingnya itu adalah fitur komputasi cloud yang secara otomatis mengalokasikan sumber daya komputasi berdasarkan permintaan sistem. Auto scaling digunakan untuk memastikan bahwa aplikasi menerima sumber daya yang mereka butuhkan. Seperti ini penjelasan singkatnya, yaitu nantinya si aplikasi akan menerima atau menerima sumber daya sesuai permintaan pengguna gitu. Apabila ada traffic tinggi ataupun traffic rendah, sumber daya yang dikelola oleh cloud ya akan menyesuaikan secara otomatis ya nantinya pembiayaannya bisa lebih murah karena bisa memperbesar atau memperkecil traffic yang masuk gitu sesuai dengan permintaan dari aplikasi. Mungkin seperti itu penjelasannya. Makanya cost-nya lebih murah. Makanya banyak perusahaan menggunakan algoritma auto scaling untuk infrastruktur aplikasinya. Begitu penjelasan singkatnya. Lanjut, ada demo aplikasi. Berikut ada demo aplikasi dari Automation yang menerapkan login dan registrasi menggunakan Firebase. Di sini ada aplikasi yang saya buat, aplikasi Pisku. Mari kita buka dulu aplikasinya. Nah, ini berikut landing page-nya ya. Nah, di sini kita bisa masukkan untuk registrasi dulu, masukkan nomor dulu ya. Nomor yang aktif tentunya. Nah, nantinya akan bisa dua opsi, yaitu WhatsApp ataupun kirim SMS gitu ya untuk authentication loginnya, untuk konstitutornya gitu, registrasinya. Nah, ini verifikasi terus. Nah, nanti akan dikirim ya format verifikasinya di SMS ya. Nah, ini kode verifikasinya. Oke. Ini verifikasi berhasil, terus kita bisa mendaftarkan akunnya gitu tentunya. Nah, ini adalah form yang harus diisi ya. Oke. Daftar. Nah, ini email yang harus digunakan ya. Sebelumnya saya pernah daftar, terus emang emailnya pernah saya daftarin gitu, makanya saya akan menggunakan email yang lain. Oke. Nah, udah itu kita bisa masuk ya sebagai pengguna yang telah terdaftar gitu ya. Masuk, tentunya ada verifikasi lagi agar lebih secure gitu. Nah, ini mengarah ke code ya, server code-nya. Masukkan dulu nomor verifikasinya. Ini verifikasinya itu dari code OTP gitu ya, dari code sendiri. Verifikasi berhasil. Nah, ini mungkin karena belum ada muncul gitu ya. Oke, nanti ada
ada fitur akun untuk bisa melihat akun masuk atau belum. Oke, langsung lanjut aja. Kita masuk ke fitur dashboard-nya. Nah, di fitur dashboard saya mendesain seperti ini. Sini ada fitur lokasi, yaitu untuk menyesuaikan pilihan ikan dengan lokasi yang diinginkan konsumen. Terus juga saya melakukan promo ikan, itu widget promo yang menarik gitu, yang bisa memberikan pembaruan terkini mulai promo ikan, rekomendasi makanan gitu ya. Terus juga rekomendasi ikan. Nah, di sini saya memberikan informasi tentang jenis ikan yang paling diminati di pasar regional tertentu gitu ya. Terus juga ada rekomendasi toko ikan terdekat, memberikan rekomendasi toko ikan terdekat berdasarkan lokasi yang diinginkan konsumen sehingga mempermudah konsumen dalam proses pembelian ikan. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah fish recommendation, yaitu mudah untuk mengakses ikan yang Anda inginkan dengan rekomendasi yang diberikan berdasarkan lokasi Anda. Berikut adalah video demonya. Oke, nah. Oke. Nah, ini telah login ya. Nah, nantinya kita bisa meng-set dulu lokasi yang telah kita save gitu ya. Nah, ini saya sebelumnya lupa gitu. Saya ini hanya fitur mengakses aplikasi gitu. Jadi mengkoordinat titik kita yang nantinya akan bisa menyesuaikan terkait tentang toko ikan terdekat mana yang emang di sekitar kita gitu. Nah, nanti akan muncul di page ini ya, di page ini. Akan muncul di page ini ya, si toko ikan terdekatnya. Oke, seperti itu. Lanjut. Oke, di fitur fish filtering. Nah, di sini kita bisa memfilter jenis ikan sesuai dengan pilihan kita. Di sini ada kategorinya terdekat, teralis, terbaru, tertinggi, harga ya, terendah gitu, emang sesuai gitu filternya. Ini saya atur ke yang ini terkait info terdekat dengan harga tertinggi gitu ya. Terus sekarang kita upgrade ya yang terendah gitu ya, tertinggi dulu ya. Terus saya udah apply gitu ya. Nah, terus saya menerapkan initial report-nya gitu. Oke. Setelah filtering, lanjut ke fitur fish scanning, yaitu menambahkan jenis ikan untuk mendeteksi kesadaran ikan. Nah, di sini adalah flow dari si klasifikasi ikannya gitu. Di sini saya memberikan gambar bentuk ikannya, terus nantinya modelnya akan mentransfer dengan Passionate PO ini sebagai proses transfer learning-nya, nantinya akan menghasilkan nama ikan yang telah saya masukkan gitu, gambar yang saya masukkan, itu adalah ikan bandeng kah namanya, atau ikan kembung kah, mujair, kuniran, dan sebagainya. Lanjut. Nah, model ini saya deteksi dengan CNN tentunya ya, modelnya. Terus terkait apa yang saya deteksi yaitu bentuknya itu mata, terus juga tekstur ikan, warna ikan. Nah, dan juga akan transfernya menggunakan Efficient PO. Ini adalah satu proses dari machine learning ya. Terus juga akan menghasilkan beberapa tingkatan kesegaran, yaitu adalah tingkat kesegaran tinggi, terus juga tingkat kesegaran fresh ya, emang biasa aja, terus juga yang tidak fresh gitu. Oke. Lanjut. Nah, berikut adalah proses si machine learning-nya berjalan untuk fitur scanning ikan gitu ya. Fitur pertama akan jelaskan. Nah, di sini saya memilih dulu jenis ikan yang saya pilih ya. Di sini kita bisa melihat secara kasar, gambar kasarnya ya, kandungan gizi ikan, terus juga ada 4 kandungan gizi gitu. Nah, juga nanti akan kita bisa mengakses fitur olahan ikan untuk melihat jenis olahan ikan yang sesuai dengan ikan yang saya pilih gitu ya. Di sini akan masuk ke dalam YouTube gitu ya, langsung tentang jenis ikan yang saya pilih gitu untuk rekomendasi olahan ikannya. Nah, berikut ikan kembung, saya akan dapat proses ikan kembung gitu ya. Oke.
Ini salah satu adalah fitur yang saya kembangkan itu dengan tim saya tentunya. Terus juga kita bisa memberikan informasi tinggi permintaan ikan dan prediksi harga ikan menurut provinsi ya gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ya provinsi ikan maksudnya yang emang tinggi berdasarkan harganya gitu. Nah, ini adalah kita bisa mengatur terkait pasar marketnya. Nah, saya mengambil ini tuh dengan sumber resmi gitu dari Kementerian Perikanan gitu untuk API yang saya gunakannya. Lanjut, nah di sini saya mengapply fitur FAQ gitu atau frekuensi asked question yang dimana FAQ ya, yang dimana bisa melihat gitu ya pertanyaan-pertanyaan terkait aplikasi ini yang emang kita nggak tahu bagaimana cara aplikasi ini apa itu Pisku gitu ya, bagaimana cara memesan akun di Pisku gitu ya, mengelola akun Pisku gitu ya, terus juga mengelola pesanan saya di Pisku, nyari jawabannya gitu ya. Oke, lanjut saja. Berikut saya arsitekturnya, code computing arsitektur, karena role yang saya pilih yaitu code computing, makanya saya akan menjelaskan code-nya yang lebih banyak gitu. Karena role lain itu ada di luar job desk saya, karena saya bekerja dengan tim gitu ya. Makanya judul yang saya gunain juga terkait dengan cloud computing, yang condong cloud computing gitu. Berikut adalah sisi arsitektur yang saya rancang gitu ya, agar bisa menghasilkan infrastruktur yang memang efisien, cocok untuk si aplikasi Facebook gitu. Oke, saya pertama-tama saya dan tim saya mengupload, mendeploy project saya di GitHub GitHub ini sebagai collaboration saya gitu ya, agar saya bisa mengupload gitu ya project ke real time, dan juga saya bisa melihat di project ke tim saya yang terupload gitu secara real time juga. Makanya saya menggunakan GitHub collaboration gitu. Terus dari GitHub saya membuild code-nya menggunakan code computing di cloud Google Cloud gitu ya. Saya menggunakan code wheel, terus juga saya menyimpan asetnya ke container registry gitu ya. Terus ke container registry, karena code registry ini sebagai yang namanya yaitu kontainerisasi agar bisa aplikasi digunakan di berbagai OS gitu ya. Terus juga menerang modelnya itu di Codrun gitu ya. Nah, terus nantinya si Codrun ini akan menghasilkan endpoint API yang nantinya bisa diakses oleh mobile, tentunya akan menghasilkan output si model machine learning-nya dalam bentuk JSON gitu ya. Nantinya akan menerima dan mengirim bentuknya JSON ke dalam aplikasi, nantinya bisa digunakan oleh user sebagai pengguna untuk mengklarifikasi ikan, jenis ikan, kesegaran ikan. Dan terus untuk selanjutnya saya mendeploy ya backend-nya dan juga API yang saya gunakan ke dalam App Engine. Nah, di App Engine saya mengambil code SQL sebagai penyimpan utama, terus juga Firebase sebagai authentication dan login, dan nantinya akan aplikasi ambil ya dua API ini untuk login dan juga untuk pengelolaan API-nya gitu, di address-nya. Nantinya akan digunakan di lingkungan mobile development gitu ya. Nantinya akan bisa diakses oleh user langsung dari aplikasi. Nantinya tiga proses ini ya bisa menghasilkan infrastruktur yang lebih hemat, lebih rendah biayanya dengan kemampuan kecepatan aplikasi lebih tinggi gitu. Nantinya tidak ada delay harapannya dari si aplikasi. Apabila nantinya ada traffic yang tinggi ataupun traffic rendah gitu ya, nantinya si aplikasi bisa disesuaikan dengan cost yang diterima oleh server gitu. Mungkin seperti itu presentasi dari saya gitu ya terkait aplikasi
Pisku ini. Apabila ada yang pertanyakan, silakan bisa menghubungi saya langsung nomor WhatsApp saya ya. Teman-teman dalam mengisi kuesioner yang nantinya akan saya bagikan gitu ya, sesuai dengan apa yang telah saya kerjakan. Saya mohon penilaian dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.